Halo Cinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Kita akan membahas sebuah film terbaru dari Imaginary Picture, film kelima mereka yang berjudul Kakak Bos, drama komedi yang mana ini genre andalannya dari Imaginary Pictures. Di sini disutradarai oleh Ari Kriting, terus di sini juga dibantu dengan Christo Emmanuel. Di sini juga Ari Kriting tidak hanya menyutradarai, tapi di sini ikut nulis. Untuk film Kakak Bos ini dibintangi oleh Godfred Orindeo, terus ada Ernest Prakasa yang mana dia juga sebagai produser di film ini, terus ada siapa yang jadi anaknya? Glory Hillary. Dan juga masih ada Abdur Arsad, Nomat Al-Katiri, Teddy Aditya, ada Ge Pamungkas, terus ada Priska Barusegu dan banyak lah. Oke, jadi film Kakak Bos ini menceritakan tentang seorang pemimpin usaha jasa keamanan yang kebetulan jasa keamanan itu tuh digawangi oleh orang-orang timur, dipimpin sama Kakak Bos. Nah, Kakak Bos ini pengen bisa banggain anak sematawayangnya dengan cara alih profesi jadi seorang penyanyi. Cuman masalahnya Kakak Bos gak bisa nyanyi, itu konfliknya. Dan Kakak Bos tuh gak bisa dengar orang bilang tidak bisa. Gitu. Jadi semua orang takut kalau misal Kakak Bos kamu tidak bisa nyanyi, tidak bisa. Siapa bilang saya tidak bisa? Kakak Bos menurut orang filmnya segar ya, karena biasanya kita menonton film yang Indonesia Timur pasti nyeritain kesedihan atau kesulitan ini, kesulitan itu. Tapi di sini Kakak Bos menawarkannya keresahan yang emang dirasakan oleh seperti saya, bapak, terus punya anak perempuan. Relate, sebenarnya sederhana, relate hampir ke semua orang ya, kayak tadi Indra bilang, gimana seorang ayah pengen bisa, sayang banget sama anak pertama perempuannya, sesuatu yang sederhana, tapi gak semua ayah bisa. Dan aku suka banget pas bagian begitu bangganya Kakak Bos sampai bilang gini, ya aku gak peduli mau seisi dunia kagum sama aku, tapi buat aku yang paling penting itu adalah anakku sendiri yang bangga sama aku itu. Aku suka banget bagian itu. Benar-benar menggambarkan betapa besarnya cinta seorang ayah sama anak pertama perempuannya. Iya, gitu. Bahkan itu kan diulang-ulangi di adegan yang dia ngasih tahu kalau ini Angel bangga sama saya, Angel. Iya, benar. Selanjutnya hal yang aku suka dari Kakak Bos ini adalah POV yang tadi udah Indra bilang ya, kurang lebih sama orang timur yang biasanya nih kita orang-orang awam tuh identik sama mungkin sekumpulan orang-orang yang cukup galak. Memang di film ini kan dilihatin nih orang-orang timur tuh diasosiasikan sama penagih utang, preman. Tapi di sini tuh mencoba digambarkan kalau Kakak Bos tuh orang yang adil gitu. Maksudnya kayak di beberapa scene yang aku kira wah berantem nih. Ternyata ditengahin, ternyata damai. Jadi mau memperlihatkan POV kalau keluargaannya tuh erat, taat hukum gitu, nggak seperti yang kita orang-orang awam dan most of us Japanese merasa itu mereka tuh terlalu keras, tidak selembut kita ya. Mereka tuh baik dengan cara mereka sendiri. Scene awal kan dijelasin yang pas si Pangki Papua itu, ya Kak kalau kamu benar kita dukung. Tapi kalau salah ya enggak kan, pakai cara yang ada. Terus kan dengan yang ada scene yang Kiki Narendra aja yang dia sebagai politisi. Iya. Saya nggak mau, saya takut saya nggak mau urusan sama hukum. Tapi kan mereka ini orang-orangnya Kakak Bos tetap teguh gitu kalau beresin dulu, cari dulu pengacara, nanti kita pelajari berkasnya gitu kayak yang memperlihatkan sisi lainnya itu. Mungkin mereka tampangnya garang tapi aslinya tuh mereka sama seperti kita manusia. Cuma mungkin beda kayak nada bicara, itu kan memang beda-beda gimana tinggal di daerah mana kan, tinggal di gunung pasti teriak-teriak kan soalnya jauh. Kalau di kota kan ya udah bisik-bisik aja kan, udah pada deket gitu. Ari Kriting cukup berani ya, jadi dia coba ngambil case utamanya, ya tadi kan yang jadi Ferdinand ini kan biasanya mainnya jadi perannya antagonis yang peran jahat, cuma jadi preman doang. Tapi di sini dia bisa memainkan karakter utama yang waduh oke banget nih untuk memerankan si Kakak Bos ini. Terus yang jadi Angel, Glory Hillary juga oke banget ya di sini. Jadi dan ini tuh chemistry anak sama bapaknya juga dapat ya. Dan case-case yang kita belum tahu siapa, tapi ternyata di luar ekspektasi, ternyata aktingnya beneran nyampe gitu. Dan ini bikin kerasa natural gitu kan, bukan kayak misalkan asal kulitnya hitam terus dia harus dikasih logat-logat gitu. Kan. Ya di sini tuh Ari Kriting udah beneran langsung pakai case yang emang ya udah kita harus orang-orang timur semua yang beneran emang harusnya
seperti itu film tuh. Teman-teman kalau nonton pasti bakal setuju sama aku kalau komedinya emang pecah gitu. Karena kan memang jajaran komika timur tuh ada di sana gitu ya. Khususnya celetukannya Mamat Alkatiri. Pokoknya yang paling aku suka tuh saat dia milenial kayak kita gitu. Dia mencoba memahami Angel, anaknya kakak bos yang gen alpha, dengan berbagai istilah-istilah yang mungkin gak masuk ke otak dia. Itu menurut aku lucu banget. Aku suka banget. Sampai dia akhirnya bisa memahami istilah-istilah itu, dan juga yang bagian dia mau belajar nyetir Matic itu parah, itu pecah buat aku. Terus yang aku suka juga memang soundtrack yang dipakai nih, lagu utama yang dipakai tuh ternyata lagu kesukaan aku. Itu ternyata lagu zaman aku masih SD. Itu jebolan Idol yang nyanyi. Aku tahu banget, dan emang lagunya masuk sama filmnya juga karena cinta ya, menggambarkan banget kan kalau si kakak bos itu ngelakuin ini itu bener-bener ya karena cinta sama anaknya gitu. Jadi cocok banget lagu yang dipakai nih sama musik. Sama mungkin hal selanjutnya adalah, ya mungkin Indra setuju ya, kan kita ekspektasinya awalnya oke, kita datang duduk bioskop nonton kakak bos tuh ketawa-ketawa karena kita tahu jajaran komika yang main di sana. Tapi aku gak expect nih, aku yang rapuh dan sensitif dan suka menangis ini pas berbagai backstory-nya kakak bos bakalan diceritain, dan aku gak expect backstory itu tuh bikin penonton yang asalnya tuh kanan kiri tiba-tiba gini. Aku juga diem gini. Jadi bener-bener aku gak expect dibikin nangis. Mereka ngasih komedinya juga, tapi mereka tidak lupa dengan dramanya juga. Jadi ini beneran drama komedi. Perlu diimprove dari film ini adalah karena film ini kan menyoroti orang-orang timur dengan cara ngomongnya yang kadang dibalik kayak ya dia sasupunya gitu-gitu kan. Nah kadang aku tuh miss beberapa hal yang diomongin ke mereka karena apa? Karena nggak ada subtitle. Emang ada sih pada bagian dimana mereka full ngomong bahasa yang dipakai oleh orang-orang Indonesia Timur. Ada itu kan di awal doang, di awal. Pas di apa? Yang di klub itu kan? Iya yang di klub. Nah sayangnya tuh subtitle yang terus steady ada gitu sampai akhir gak ada gitu. Jadi ada beberapa part yang memang aku miss gitu. Kan di sini nyorotin anaknya kakak bos yang udah mulai remaja kan. Di situ dia ada naksir sama satu cowok tuh, namanya Ezra. Aku tuh ada ekspektasi ini kayaknya bakalan ada nih si kakak bos tuh find out anaknya udah remaja, puber. Kayak gitulah yang menambahkan konflik baru di situ, ternyata enggak gitu. Mungkin nanti dieksplor kali ya kalau misalkan ada film berikutnya, tapi aku sempat berekspektasi, wah ini kayaknya lucu nih kalau bapaknya sampai tahu anaknya udah naksir sama cowok. Hal lain yang aku penasaran tuh backstory dari Marta, istrinya kakak bos yang socially awkward, yang kakak bos cerita, iya istri saya nggak bisa bersosialisasi, dia bahkan nggak mau punya RT di rumah, bahkan nggak mau duduk sebelah orang tua murid lain juga. Nah aku tuh kayak pengen tahu dia tuh kenapa gitu. Apa hal yang men-trigger itu, atau mungkin dia dulu kena rasisme atau gimana, atau dikucilkan karena dia orang kulit hitam tinggal di Jawa atau gimana ya. Itu sayang sekali ya nggak terlalu belum dieksplor. Mungkin karena memang film ini fokusnya ke backstory kakak bosnya dulu. Komedi di sini juga mungkin ada beberapa yang ketebak atau kurang lah ya, kayak misalkan yang pertama yang bibirnya si Mamat abis pecah-pecah itu, abis yang ketendang itu kan sakit ya kan, itu ribut-ribut sampai membangunkan kakak bos juga itu aduh. Terus yang kayak si Abdul yang kayak coba makan sedikit ternyata ngambilnya banyak kan, itu udah ya mungkin karena Arif Brata sebagai konsultan komedinya baru pertama kali dia menjadi konsultan komedi di film ini. Jadi ya dengan komedi yang lainnya yang cukup pecah-pecah juga bisa ketutup sih kekurangan komedinya ini. Terus dari segi eksekusi juga ini mungkin bukan film yang terkuat dari Imaginary ya, tapi ini ngasih kita kesegaran atau ya sudut pandang baru. Terus keberagaman komedi Indonesia tuh nggak cuma di Jawa, bahkan kemarin kan di agak lain di Batak, kan ngeri-ngeri sedap. Pokoknya yang bisa kalian komediin tuh nih, orang timur juga ada lah komedinya. Ya kalau misalnya kalian masih ngebandingin sama agak lain ya beda gitu. Ini emang beneran kita dikasih orang-orang Indonesia Timur, cara mereka interaksi, cara mereka bercanda tuh ya seperti ini gitu. Scene favorit of course waktu Mamat sama Reynold itu gak kuat, pengen kabur dari studio, denger si kakak bos lagi nyanyi terus ketawa-ketawa ngakak. Itu relate banget sama aku yang suka pengen ketawa di momen yang gak tepat. Anjir ini itu tuh momen semua orang banget gitu. Itu tuh saking gak bisa nahan ya kan, kalau yang lain yang masih di studio masih ada raut-raut wajah. Kayak misalkan ada seseorang misalkan accidentally jatuh atau accidentally berbuat sesuatu yang bodoh di depan umum, dia malu tapi kita gak tega ngetawain, jadi kita kabur ketawa, itu kayak
tuh momen kita semua coy. Atau kamu misalkan lagi di undangan ada yang typo ngomong apa kan iya, masa mau gitu, ketawa. Scene-nya bagusnya tuh kayak mereka nahan sambil lari. Kamera ngikutin itu lumayan sih. Kalau orang sih di sini sukanya yang ini, yang mereka nyelapin yang si cerita si Bonnie yang bikin meninggal orang yang ditempatin itu sampai terus diulang sampai akhirnya digunain buat gimana caranya kalau kita naruh ke si kakak bos. Sama orang sukanya juga ini bagian yang istrinya Ari Kriting bener-bener dipakai bercandaan internalnya mereka itu parah. Langsung kayak gimana suami kamu pakai ilmu hitam kamu pakai ilmu hitam buat nyantet buat melet suami kamu. Jadi seolah pelakunya tuh si Indah padahal kan yang dituduhkan kan itunya. Terus gimana mertua padahal di situ abisin yang memanggil setan gitu kan nyambung gitu. Nyambung parah itu niat sih. Oke, lanjut aja kita ke Sinescore dari Cinecrip untuk kakak bos. Dari aku 8. Dari aku 7,5 ya, karena memang kakak bos ini menghadirkan kesegaran baru, komedi baru, dan yang tema-temanya mungkin kita bisa dapat, tapi ini dengan perspektif Indonesia Timur, dengan kearifan Indonesia Timur gitu. Salut sih buat Ari Kriting berani ngambil isu ini gitu, mengambil semuanya. Nah, sekarang waktunya orang-orang Indonesia Timur untuk muncul di layar-layar lebar gitu, biar stereotip tentang Indonesia Timur yang jelek-jelek akhirnya bisa dirubah di film Kakak Bos ini. Terima kasih ini buat Imaginary Picture yang sudah berani ya. Biasanya kalau produser film, ini filmnya segmented, nanti ini nggak akan ada yang nonton. Nah, Imaginary itu berani buat ngelakuin itu. Oke, jadi buat kalian yang ingin menonton Kakak Bos, silahkan tonton ya. Dan mungkin segitu saja review dari kita berdua ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.